kuda kosong itu sudah banyak atau jauh menyimpang ya. Kuda kosong itu dikeluarkan kalau Cianjur kedatangan tamu agung. Kalau hari Cikonang, lawan, abdi bagian anak. Meo nggak buka kacamata, abdi bagian anak. Kalau gitu, ini simbol sebetulnya. Cianjur itu harus segera membangun cepat seperti kuda balap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita lanjut lagi ini dengan podcast roomnya John Ludi. Nah, kita masih bahas masalah sejarah Cianjur seperti apa. Cianjur punya kuda kosong. Apa sih sebenarnya kuda kosong itu? Ini sebenarnya apa sih cerita kuda kosong? Iya, sebenarnya kuda kosong itu sudah banyak atau jauh menyimpang ya. Menyimpang, maksudnya menyimpang? Iya, sampai sekarang masih masyarakat percaya yang menunggangi kuda kosong adalah penguasa Gunung Gede. Siapa? Eyang Haji Surya Kencana. Surya Kencana. Nah, ini Raden Haji Surya Kencana ini putra dalam Cikundul dari Putri Jin, Dewi Arumsari. Ketika beliau bertapa di Guha Curug Badak. Saya pernah ke sana, saya pernah duduk di batunya malah ya. Nah, kok sampai bisa jadi kuda kosong? Ini Nah, gimana ceritanya? Tetapi kuda kosong ini tidak ada hubungannya sebetulnya dengan Raden Surya Kencana. Ini peristiwanya kayak tadi itu Raden Ronggo itu. Raden Ronggo yang datang ke Cianjur untuk meminta kepastian Cianjur ini mau takluk ke Mataram atau mau perang dengan Mataram. Berarti kuda kosong ini ada hubungannya dengan Mataram, Kerajaan Mataram? Oh iya pasti itu sangat sekali. Seperti apa itu? Amangkurat II. Cuman terus terang aja di dalam sumber kuda kosong itu dari saya punya 7 ya beban Cianjur. Itu yang mengupas kuda kosong cuma 1. Di mana? Di Babal Cianjur yang disusun oleh Raden Saripah Dido. Itu juga harus, maaf kalau saya katakan, harus dilurus-luruskan. Karena kalau kita mempelajari sejarah, harus rentang tahun. Ya. Yang harus diluruskan, yang salah yang mana? Ini katanya yang sejaman dengan Bupati kedua itu Panembahan Senopati. Yang benar yang mana? Amangkurat II. Amangkurat II. Amangkurat II berarti Sultan Agung, Amangkurat I berarti cucu Panembahan Senopati. Sementara di buku Babal Cianjur itu dinyatakan bahwa yang memanggil Bupati Cianjur ke Mataram adalah Panembahan Senopati. Itu terlalu jauh itu ya. Seperti apa sebenarnya ceritanya? Iya. Pada waktu itu yang ketika Sunan Tegalwangi atau Amangkurat I dikudeta oleh Trunojoyo, dia kan meninggal tanggal 16 Juli. Ya. Itu peristiwa pindahnya Wahyu ke Prabon, ceritanya jadi Wahyu ke Prabon ya. Dia kan diracun sama anaknya itu, Amangkurat II. Iya, benar. Amangkurat II itu namanya Raden Amral, ya. Admiral karena dia suka pakai baju Belanda. Diracun kelapa hijau, dikasih kelapa hijau. Nah, kemudian sampai meninggal. Dia diangkat jadi Amangkurat II oleh Belanda karena dia pro Belanda sekali. Pada waktu itu dipanggil karena ketika beliau dilantik jadi Sultan Mataram dengan nama Amangkurat II, dipanggil seluruh kabupaten yang ada di Pulau Jawa untuk seba atau datang ke Mataram. Seluruh Pulau Jawa. Seluruh. Termasuk wilayah Cianjur, Sunda, Jawa Barat. Termasuk wilayah Sunda. Pada waktu itu Cianjur baru berdiri, penduduknya aja sekitar dalam Cikundul aja kan 300 orang ya. Pada waktu itu Bupati kedua itu Cianjur baru berdiri, penduduknya sekitar 2000-an. Mau melawan Mataram, kecil sekali Cianjur. Akhirnya dimusyawarahkan sama Bupati kedua Arya Wiratanu II atau dalam tarik koloteh. Dikumpulkan adik-adiknya Tata Manggala. Tata di Manggala ya makamnya di Jebron itu. Kemudian dalam area Cikondang, nah ini heroik patriotik gitu ya. Gimana ceritanya? Kalau sampai sekarang kan makamnya 2 tuh dalam area Cikondang. Kepalanya di gunung, badannya di sawah. Karena dia punya ajian rawa rontek, Pancasona itu. Oh, yang kalau misalnya dia masih tetap dekat. Kalau darahnya jatuh ke tanah, nyambung lagi. Gitu. Nah, Kang, sampai akhirnya jadi kuda kosong ini gimana ceritanya itu? Nah, ini sebetulnya sangat berhubungan sekali dengan peristiwa tewasnya Arya Cikondang. Arya Cikondang menjawab
ketika dilemparkan pertanyaan oleh kakaknya, Bupati Cianjur kedua, ini gimana sikap kita? Kalau Resi Kondang, lawan, abdi bagian anak, cina. Oh gitu. Meo ngabuk kacamata, abdi bagian anak, cina gitu. Jadi pokoknya lawan aja. Lawan, tapi tidak disetujui. Akhirnya dia gerilya sendiri kan. Berpisah, jadi memutuskan sendiri untuk berpisah gitu. Berpisah. Dia sampai dikejar-kejar Belanda, dikejar-kejar sama Mataram. Cuman kan dia ditembak kan ketawa-ketawa aja kan. Pada waktu itu orang-orang sakti memang zamannya gitu. Sampai-sampai cuman Bupati kedua lebih setuju pendapatnya Raden Natadi Manggala. Apa pendapatnya itu? Pendapatnya udah aja lah kita ke Mataram aja gitu. Dengan diplomasi maksudnya. Pakai surat namanya surat kali. Surat kali. Surat kali isinya apa itu? Isinya itu memang kalau melihat isinya itu sepertinya Cianjur menyerah ke Mataram Mangkurat II. Karena kalau saya baca Bojoku kan orang Madiun. Aku melihat, wah, saya adalah Bupati Sunda Kilen. Seluruh kekayaan yang ada di Sunda Kilen, di Cianjur, dari mulai yang besar sampai ke ayam, sampai ke itik, untuk Anda tuanku, begitu kan? Itu bahasanya gitu. Seperti menyerah kan? Nah, cuman tapi ada tapinya. Ada tapinya. Bupati Cianjur mengirim simbol. Pertama, apa aja simbolnya? Gabah 3 biji. 3 biji. Beras 3 biji. Merica 3 biji. Walaupun Cianjur keadaannya seperti ini. Bentar. Gabah 3 biji. Beras 3 biji. Iya. Sama? Gabah tuh bakal jadi bulir beras. Padinya itu. Bulir padi itu ya. Yang belum digiling. Ya. Itu 3 biji. 3 biji. Berasnya? Enggak. Bukan beras. Gabah itu kan bakal beras. Iya. Merica 3. Merica 3 biji. Kemudian cabai 3 biji. Siki biji cabai gitu. Biji cabenya, bukan cabenya ya. Simbolnya begini. Walaupun Cianjur dalam keadaan seperti ini, miskin dan sebagainya, pada waktu kan baru pertama kali berdiri. Walaupun Cianjur kabupaten kecil, tapi kalau dihina-hina akan bangkit melawan tutumpuran istilahnya. Perang puputan begitu. Jadi itu sebenarnya pesan diplomasi yang sangat tegas, yang sangat keras. Artinya semacam iya, kalau melihat suratnya kan seperti menyerah kan, sampai ayam aja untuk Anda tuanku gitu kan. Diserahkan. Diutus ke sana dalam area Kidul atau Natadi Manggala, diutus atas nama Bupati Cianjur. Perjalanan 3 bulan itu. Didampingi 30 orang. Makanya Kuda Kosong suka rame itu. Settingnya dari situ. Pada waktu itu diabringkan ke sana itu. Nah, kok bisa? Tadi awalnya kan 3 bulir padi, terus habis itu 3 biji cabai sama 3 merica, sampai akhirnya jadi Kuda Kosong. Ya itu kan, ini kan ceritanya belum beres. Belum beres. Perjalanan 3 bulan bolak-balik itu ke Mataram. Ketika sampai Mataram, surat kali itu diberikan ke Sultan. Pada waktu itu kabupaten-kabupaten jajahan Mataram lagi kumpul. Semuanya dikumpul. Seluruh Pulau Jawa. Akhirnya ketika Sultan Mataram membaca surat itu, beliau tersenyum. Panggil Bupati Cianjur katanya gitu. Akhirnya kan dipanggil ke depan. Dia tuh suka sekali dengan isi surat itu. Akhirnya Cianjur tidak dijajah, tapi dijadikan saudara. Begitu. Entah gimana, mungkin karena simbol-simbol ini ya. Barang siapa yang mau menjajah Cianjur, saya bagiannya katanya. Jadi artinya ada penegasan dari Sultan Mataram pada saat itu bahwa siapapun yang mengganggu Cianjur maka akan berhadapan dengan Mataram. Nih saya kasih keris katanya. Kerisnya langsung dari pinggang beliau. Keris raja. Kerisnya raja itu. Bentahtakan intan berlian. Cuma sekarang gak tahu di mana tuh. Ya. Kuda kosong, dikasih jadi kuda balap. Keris. Kuda balap jantan, warnanya hitam. Kuda raja itu ya. Bukan kuda balap aja, ini simbol sebetulnya. Cianjur itu harus segera membangun cepat seperti kuda balap. Satu dikasih keris tadi. Itu kan sebagai saudara, bukan sebagai jajahan. Simbol sebagai sebuah saudara. Kalian adalah saudara saya. Ini keris aku langsung diambil dari pinggangnya kan, sebagai bukti bahwa Cianjur adalah saudara, bukan jajahan gitu. Yang kedua dikasih kuda balap, itu simbol. Cianjur segera membangun secepatnya gitu. Lalu yang ketiga pohon samparantu.
pohon saparatu. Pohon saparatu. Pohon saparatu itu hanya diberikan oleh Mataram ke 3 daerah, Cianjur, Banten, dan Cirebon. Yang ada sekarang hanya tinggal di Cianjur, di Cibalagong tuh, masih ada sekarang pohonnya. Itu pohon umurnya panjang. Jadi sebagai simbol Cianjur itu harus berdiri selama-lamanya, tidak boleh bubar. Justru yang bubar kan Mataram, kemudian malah bubar Mataram, jadi 4 kesultanan kan gitu. Itu simbol sampai sekarang masih ada pohon saparatunya, masih hidup. Jadi kenapa dalam arak-arakan kuda kosong itu kan diabring sama pendekar, sama jawara-jawara Dari Mataram. ceritanya itu kan ketika dalam area dalam Nata di Manggala, wakil bupati atas nama Bupati Cianjur diabring dikawal sama pendekar-pendekar pada waktu itu. Dari Mataram itu. Dan dari Cianjur ke Mataram, Mataram ke Cianjur. Mataram ke Cianjur. Karena kuda tersebut diperuntukkan bagi bupati, akhirnya kan pada waktu itu tidak ada yang berani dong. Itu kan kuda untuk bupati, takut Amanatnya apa, itu. amanat. Kalau dalam bahasa Sunda tewasa, ya teh, kuda tuakan dalam, gitu. Nggak ada yang berani itu. Dari Mataram ke Cianjur dibiarkan kosong. Dituntun gitu Dituntun aja. Dibawa aja gitu. Entah karena pada waktu itu mungkin belum ada truk, maka dituntut aja. Gitu. Kalau ada truk mungkin dinaikkan. Sampai ke Cianjur itu kosong. Nah, disebut kuda kosong itu seperti itu. Karena sampai pendopo Cianjur kosong gitu. Ya. Jadi bahwa anggapan masyarakat bahwa ternyata kuda kosong itu adalah kudanya Eyang Surya Kencana. Nah, itu dibelokkan tahun 48 itu. Di tahun 1948. 1948. Ya. Gitu. Nah, ini cuma cerita-cerita aja berarti ya, yang benar adalah bahwa ini adalah sebuah simbol dari kerajaan Mataram kepada Cianjur. Peristiwa utusan Bupati Cianjur ke Mataram bolak-balik sehingga kemudian dikasih keris, dikasih pohon samparantu, dikasih kuda balap gitu. Makanya kalau kuda kosong, kudanya harus kuda jantan balap warna hitam. Sesuai sejarahnya kan, tidak boleh diganti sama kuda cugenang atau kuda panemong yang kecil-kecil itu kan gitu. Nah, itu kan ini kerisnya tadi kan sudah hilang. Tadi kan Kang Lugi bilangnya kerisnya sudah nggak tahu kemana itu. Nah, kalau kudanya gimana? Kudanya kan dulu pernah kudanya tuh ketika zaman Bupati kedua si turunan kuda ini dipelihara, tapi akhirnya setelah penjajahan karena arak-arakan kuda kosong diberhentikan oleh Jepang ketika kita dijajah Jepang pada saat itu tahun 41 masuk ke sini gitu. Berhentikan, tidak ada arak-arakan kuda kosong. Dan pada waktu itu arak-arakan kuda kosong tidak ada hubungannya dengan, kalau sekarang kan bawa kemenyan di depan. Bawa kemenyan itu pada waktu itu nggak ada ya. Pada saat itu cuma dibawa aja. Kuda kosong itu dikeluarkan kalau Cianjur kedatangan tamu agung, baru diarak-arak keliling kota sebagai kebanggaan bahwa Cianjur saudara Mataram begitu. Cuman ketika tahun 48 dibelokkan menjadi ada peristiwa mistik begitu, dikaitkan dengan Eyang Haji Surya Kencana harus dimandikan oleh bupati pada waktu itu. Sampai sekarang akhirnya kan. Berarti itu yang salah, yang dipercaya oleh masyarakat ya, sekarang berarti salah. salah. Sebetulnya kita harus tegas kan. Ini ada penyimpangan gitu. Sampai akhirnya oleh Bupati Cianjur Pak Wasidi Suastomo tahun 2006 dihapus itu. Tidak boleh ada kuda kosong karena sangat tipis sekali dengan kemusyrikan umumnya. Akhirnya dihapus, cuman terjadi polemik antara budayawan Cianjur dengan MUI pada waktu itu. Akhirnya diambil jalan pintas, kuda kosong boleh keluar lagi, tapi tidak boleh ada ritual pemanggilan roh atau eyang dalam Cikulul. Oh, berarti kalau dulu ada ritual-ritual pemanggilan. Ada ritual, ada kamar kosong kan di Pemda juga. Di pendopo ada Iya, kamar pendopo, kosongnya. ada kamar kosong untuk Eyang Haji Surya Kencana gitu. Sampai sekarang? Nggak ada sekarang mah. Sekarang sudah nggak ada ya? Sekarang jadi perpustakaan. Sekarang sudah jadi perpustakaan. Jadi protokoler sekarang. Nah, berarti memang ini harus kita luruskan ini biar masyarakat tahu ini Kang ya, bahwa ternyata kuda kosong tidak ada sisi mistisnya dari kuda kosong, tidak ada. Itu satu. Kedua, terus kedua bahwa ternyata kamar kosong yang ada di pendopo yang disediakan khusus untuk Eyang Surya Kencana bahwa saat ini sekarang juga sudah nggak ada. Sudah tidak ada lagi.
Dulu memang ada. Ada sampai zaman Bupati Harkat Hadiah Miharja. Tahun berapa itu, Kang? Sebelum Pak Wasidi aja. Sebelum Pak Wasidi itu masih ada, tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Oleh Pak Wasidi dihentikan. Karena memang untuk menghindari Kemusrikan. Ya. Artinya semacam itu ya. Ini yang harus diluruskan oleh masyarakat berarti. Dan ini kesepakatan antara budayawan yang dipelopori oleh beberapa orang ya, ada Harus Kawan, ada Ustadz Dadang Pajar kan, ada Kang Tatang Setiadi ya. Dengan para ulama gitu dengan ajaran ulim pada waktu itu. Jadi disepakati kata ulama silakan kuda kosong kembali digelar, kembali diabringkan, tapi tidak boleh ada ritual pemanggilan. Kan sebelumnya harus ada upacara pemanggilan dulu. Ada upacara ngalungsurkeun, jeung ngalenggihkeun gitu. Nah, ini dihapus. Jadi akhirnya dihentikan semuanya. Ya, jadi kalau sekarang masih ada yang bawa kemenyan itu mah tidak ada hubungannya sebetulnya itu. Berarti itu mah pajangan aja itu, estalase aja itu mah. Nah, ini kan soalnya kan ada pernah ini kan waktu itu ada apa gelaran budaya ya kemarin waktu itu. Yang paling dinantikan masyarakat itu kan pasti kuda kosong. Sampai sekarang itu kan. Dan ada celutukan masyarakat yang bilang gini, ada yang lihat, itu kuda kosongnya dinaikin dikendarai oleh Eyang Surya Kencana. Itu saya bisa ngelihat apa sosoknya Eyang Surya Kencana dan sebagainya. Nah, ada masyarakat yang menyeletuk seperti itu di belakang saya. Ini gimana? Itu kan kepercayaan ya. Silakan aja mungkin dia. Saya pernah lihat gini, kuda teh ada penonton ke tengah pegang kuda begini tuh. Assalamualaikum. Nah, itu silakan terserah aja kan. Kita nggak boleh tebunah sih. Nanti kita disangka es krim lagi kan begitu. Enggak, berarti memang sebenarnya yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa ternyata memang kuda kosong ini adalah ada sejarah panjangnya. Sejarah panjang. Gitu ya. Dan tidak ada urusan mistis-mistis di belakangnya seperti itu Kang ya. Nah, ini yang memang harus diluruskan kan Kang ya seperti itu. Nah, kalau tadi kan kerisnya tadi yang sempat saya singgung, kerisnya sudah hilang. Terus kudanya juga pemberian dari Mataram juga sudah nggak ada lagi. Itu keturunannya sama sekali dan sebagainya sudah nggak ada lagi kan. Sekarang suka sewa kuda berarti balap. Yang dipakai untuk apa gelaran-gelaran budaya dan sebagainya itu sewa ya? Kuda balap gitu. Kuda balap itu ya, karena harus kuda balap gitu. Harus kuda balap ya, sesuai dengan pemberian sultan kan. Nah ini sama, ini masyarakat juga melihat kuda kosong ada kemenyangan. Itu bisa aja kelihatan capek itu karena kan kuda balap biasanya lari, ini diajak jalan-jalan papanasan, makanya lelah gitu. Oh gitu, terus akhirnya bisa aja. Terus akhirnya stres sampai akhirnya berdiri macam-macam dan sebagainya. Ya kalau kita mau pakai, tapi silakan aja kalau ada masyarakat yang masih percaya seperti itu hak mereka ya. Nggak, berarti artinya memang bahwa tidak ada hubungan dengan mistik lagi tidak sekarang. Tidak ada hubungan sama mistis dan sebagainya. Iya. Sejak zaman Pak Wasili ke sini. Jadi artinya memang pure ini murni adalah sebuah sejarah panjang dari berdirinya Cianjur. Jadi tidak ada mistis-mistis sama sekali. Cuman kalau misalnya mau dihubungkan dengan sejarah awalnya, jangan bawa dupa gitu. Tapi sekarang masih ada kan? Pakai dupa-dupa gitu dan sebagainya. Iya, biar aja lah itu mungkin sejarah kuda kosong pernah mengalami itu nggak apa-apa gitu ya. Berarti memang bahwa ternyata untuk kemenyan macam-macam dan sebagainya itu hanyalah sebuah hiasan, artinya semacam itu Bang ya, hiasan tanda kutip ya artinya ya memang seperti itu. Nah, berarti sudah kita ketahui jawabannya bahwa ternyata memang kuda kosong itu tidak ada mistis-mistisnya kan ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya masyarakat percaya bahwa ada sisi mistisnya macam-macam dan sebagainya, terserah ya. Artinya semacam itu. Tapi bagaimanapun juga artinya memang kekuatan yang utama adalah hanya Allah semata. Begitu Kang ya, semuanya seperti itu. Jadi sekali lagi harus dipahami bahwa sejarah Cianjur itu memiliki alasan, memiliki sejarah panjang dan sebagainya, termasuk dengan kuda kosong dan sebagainya. Bagaimanapun itu, kepercayaan budaya macam-macam dan sebagainya itu adalah bagian dari kebudayaan Cianjur yang membentuk Cianjur sampai hari ini. Seperti itu Kang ya. Oke, jadi tetap tunggu aja di podcast room John Duty. Terima kasih.